Apakah setan dan iblis itu bisa membunuh? Kalau tidak, bagaimana dengan korban pesugihan? Manusia bisa nggak membunuh? Bisa. Diambil pisau, mati. Sebagaimana manusia bisa membunuh, maka setan, jin, iblis juga bisa membunuh. Bisa membunuh. Manusia bisa membunuh, tapi yang menghidupkan dan mematikan Allah. Berapa banyak orang dibunuh 10 tikaman tidak mati karena belum ajalnya tiba. Tapi berapa banyak orang belum dibunuh sudah mati. Saya bunuh kamu, mati. Jadi jangan katakan dia mati karena dibunuh, tapi mati karena ajalnya sudah tiba. Adapun perbuatan pembunuhan itu adalah perbuatan manusia, perbuatan jin. Oleh sebab itu maka kita baca zikir Hisnul Hasin, Ma'surat, doa pagi petang, itu untuk menjaga supaya jangan sampai kita disantet. Ada orang dengki lalu dia kirim jinnya, hai jin tolong bunuh itu. Yang mana? Itu yang ustadz yang ceramah itu. Yang mana? Itu yang itu tuh bunuh. Pas dia mau bunuh nggak jadi. Kenapa? Kasihan terlalu kurus gitu dia. Ustadz, gimana hukumnya kredit rumah, kredit kendaraan? Lihat dulu akadnya. Rumah dengan uang, uang dengan barang, boleh. Dalilnya mana? Sahabat membeli Barirah, dicicil selama 9 tahun, cicil kredit, boleh. Sahabat Nabi membeli gandum, dicicil selama sekian tahun, boleh. Yang tidak boleh itu uang dengan uang, tidak boleh. Pinjam uang, bayar uang. Pinjam 100 juta, bayar 110. Pinjam 200 juta, bayar 220. Riba. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti dia bangun dari kubur seperti orang kerasukan setan. Bagaimana menghadapi istri yang pelit dan zalim pada orang tua dan keluarga suami? Orang tua saya pernah dirawat di rumah sakit, istri saya minta ganti dengan sebidang tanah. Dia menjauhkan saya dari orang tua saya sampai mereka meninggal. Ini suaminya sakit apa? Kelihatannya ini yang jadi kepala rumah tangga suami apa istri? Ar-rijalu, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Dia yang meluruskan perempuan. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. In akhadta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa lurus dia akan patah. Kalau kau ikut kau akan bengkok. Kalau kau ikut perempuan kau jadi bengkok. Kalau kau paksa lurus dia akan patah. Jadi bagaimana? Ya pandai-pandai. Cari orang-orang tua. Datang kepada para ustadz. Gimana nih Ustadz Dery Sulaiman? Gimana nih Ustadz Arifin Ilham? Meluruskan istri saya yang bengkok ini. Supaya jangan sampai patah. Ini bengkok sekali nih. Sampai orang tua dilarang dekat. Wah, ini harus punya keberanian yang luar biasa. Gimana mau poligami kalau gini? Hukum bersodakoh kepada yang tidak beribadah. Bersodakoh 1 orang, bersodakoh 2 orang, bersodakoh 3 orang. Orang lain ngasih tahu. Ente tahu nggak tadi sodakoh sama siapa? Siapa? Itu orang kaya. Ente tahu tadi sodakoh sama siapa? Itu pelaku dosa. Ente sodakoh sama siapa? Itu WTS. Jadi gimana ini? Ternyata bersodakoh kepada orang kaya, mudah-mudahan orang kaya itu terbuka pintu hatinya. Bersodakoh kepada WTS, mudah-mudahan dia berhenti bertobat. Bersodakoh kepada pelaku maksiat, mudah-mudahan dia sadar akan maksiatnya. Bersodakoh kepada orang yang bakil, mudah-mudahan. Jadi tidak ada sodakoh yang sia-sia. Tapi kalau nggak tahu, kalau sudah tahu, maka kita bersodakoh skala prioritas. Ahwajun nas, siapa manusia yang paling membutuhkan, memerlukan sodakoh, kepada dialah kita bersodakoh. Ini ada orang susah, tapi susahnya masih kelas ekonomi. Ternyata orang susah ini pakai kelas juga. Ada susah kelas ekonomi, susah kelas VIP, susah kelas VVIP. Ini VVIP ini udah 3 hari nggak makan. Kita berikan kepada yang paling membutuhkan. Mohon pencerahan Ustadz, arti standar ulama menurut Al-Quran dan hadis. Wah, ini pertanyaannya salah. Nanya ke saya aja nggak memenuhi standar 200. Standar ulama yang pertama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
takut kepada Allah. Ulama itu mesti takut kepada Allah, bukan takut kepada penguasa, bukan takut kepada harta, bukan takut kepada rakyat jelata, bukan takut kepada manusia. Innama yakhshallah, takut kepada Allah min ibadihil ulama. Dua, al ulama warasatul anbiya, mewarisi sifat para nabi. Bagaimana nabi? Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengayomi melindungi bukan meracuni dan merusak. Maka ikuti dia. Yang ketiga, berilmu. Jadi kalau ada orang mengajak, ayolah kita sholat, ayolah kita puasa, ini da'i, mengajak ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau sudah masalah tanya jawab, saya pun menjawab yang saya tahu, yang bisa. Yang saya nggak ngerti, saya pending dulu. Berapa kali saya nggak menjawab pertanyaan, mohon maaf, nanti saya pulang dulu, saya baca dulu. Tapi kebetulan karena bisa, pertanyaannya berulang-ulang, saya jawab. Nah ini, Imam Malik 48 pertanyaan, dia jawab nggak sampai setengah. Nggak takut, nggak malu mengatakan saya tidak tahu. Takut kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berilmu, mengamalkan ilmunya. Yang keempat, yang paling penting, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas. Tidak ada ulama tanpa keikhlasan. Doakan para ulama, ustadz-ustadz kita, bil khusus Ustadz Somad, mudah-mudahan ikhlas karena Allah SWT. Amin ya Allah. Apakah berjanji dan nazar itu sama? Saya berjanji kalau saya lulus nanti saya akan puasa 3 hari. Saya bernazar kalau saya lulus nanti saya akan puasa 3 hari. Sama apa enggak sama? Nazar, inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar kepada Allah ingin berpuasa. Walan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan bicara kepada manusia. Nazarnya Maryam. Oleh sebab itu maka ungkapannya katanya janji, tapi sebenarnya maknanya adalah nazar. Al-wa'du dain, janji adalah hutang. Hutang wajib ditunaikan. Fadainullahi ahaqqu an yuqda, hutang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan. Maka jangan macam-macam dengan janji. Ya Allah, saya berjanji kalau berhasil nanti saya akan kurban tahun ini, tapi kalau saya nggak berhasil sampai mati saya nggak akan kurban. Ini ngancam Allah nih. Nggak boleh. Apakah ada amalan khusus untuk doa sepertiga malam Ustadz agar doa kita diijabah Allah? Alangkah baiknya doa itu dalam keadaan bersuci. Alangkah baiknya doa itu menghadap arah kiblat. Alangkah baiknya doa itu didahului solat sunat 2 rakaat. Alangkah baiknya doa itu didahului puji-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Wahhab ya Razzaq. Melelehkan air mata bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana cara ngitung sepertiga malam Pak Ustaz? Dihitung dari azan maghrib ke azan subuh bagi 3. Azan maghrib jam 6, azan subuh 4.30. Dari jam 6 maghrib ke 4.30 subuh, hitung berapa jam bagi 3. Sepertiga yang terakhir itulah waktu mustajab. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Apakah bisa dalam doa sepertiga malam saya ada si dia yang saya tidak tahu namanya, tapi hanya terbayang wajahnya aja. Mohon pada Allah untuk mendapatkan ridha Allah agar dia jodoh saya. Oh, berarti baru ngelihat wajahnya di FB doang. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan si dia. Kalau memang dia jodohku, maka pertemukan aku ya Allah. Tapi kalau tidak, cepatlah matikan dia atau matikan aku. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Engkau lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh enggak nyebut nama Pak Ustaz? Boleh. Allahumma a'izzal islama bi umarain. Ya Allah, kuatkan agama Islam ini dengan 2 Umar. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Ada 2 orang yang sangat perkasa, yang satu namanya Umar bin Khattab, yang satu namanya Umar bin Hisham. Nabi sebut namanya, ya Allah, kuatkan agamamu ini dengan 2 orang. Kalau masuk Islam yang 2 ini, Islam akan kuat. Pertama Umar bin Khattab, yang satu lagi Umar bin Hisham. Dan yang masuk Islam Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, menjadi kuat. Ya Allah, ini ada 2, satu Aisyah, satu Fatimah. Maka kuatkan aku dengan keduanya sekalian. Istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Tuan Guru selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Amin. Apakah hukum menjawab salam orang di luar agama Islam? La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau jumpa Yahudi dan Nasrani, jangan katakan assalamualaikum. Lalu gimana? Selamat pagi,
selamat sore, good morning, good afternoon, welcome. Sejak makan roti ini lancar bahasa Inggris. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Makanya kalau kita ceramah di tempat umum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Lalu kemudian kalau dia yang ngucapin salam gimana Pak Ustaz? Idza sallama alaikum ahlul kitab, kalau ada ahli kitab mengucapkan salam kepada kamu, faqulu wa alaikum, maka jawabannya wa alaikum. Wa alaikum artinya kamu juga, you too. Assalamualaikum bro, waalaikum, kamu juga. Gitu jawabannya. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Seperti apakah ciri? Bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar 10 hari terakhir Ramadan. Nanti malam sudah malam yang ke-23. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, tinggal 7 malam lagi. Malam Jumat sudah tidak lagi. Malam Jumat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 malam lagi, jangan sampai kosong. Datang ke masjid, iktikaf. Isi dengan apa? Pertama, isi dengan qiyam, salat sunat, salat sunat, salat sunat, salat sunat. Isi dengan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Isi dengan zikir, isi dengan mendengarkan tausiah tazkirah, mau'izah hasanah. Isi dengan muhasabah, merenung sejenak. Aku dari mana? Mau ke mana? Mati bawa apa? Umur selama ini panjang tapi tidak dipakai untuk mengingat Allah. Rezeki selama ini banyak tapi tidak dipakai dengan infak sedekah. Merenung sejenak. Ini banyak juga yang sampai ke masjid. Seperti apa ciri-ciri orang yang mendapatkannya? Ada perubahan. Bukan setelah dapat Lailatul Qadar jadi tukang ngomong. Alhamdulillah saya kemarin dapat Lailatul Qadar. Gimana? Waktu saya sedang iktikaf di Az-Zikra, begitu saya turun mau ambil wudhu, saya lihat semua pohon-pohon bambu rebah tumbang. Pas di Quran enggak macet, membeku semua air. Memang matilah air malam itu. Bukan pada bentuk fisiknya, tapi ada perubahan. Alhamdulillah Ustaz, tahun lalu ibu itu enggak pakai jilbab, tapi tahun ini setelah dia iktikaf enggak lepas. Mungkin dapat itu kalau itu bapak itu Pak Ustaz orangnya pelit. Tapi sekarang setelah Lailatul Qadar, oh setiap lewat kota nyumbang. Berapa? 2.000. Apa saja amalan untuk malam Lailatul Qadar? Qiyam, salat sunat, zikir, baca Quran, muhasabah, dengar tazkirah. Pokoknya dalam masjid, jangan sampai keluar masjid. Wudhu jangan sampai putus. Kalau batal Pak Ustaz, wudhu lagi. Jangan nahan kentut sampai biru. Pak Ustaz, apa bisa kita semua ini disebut salaf? Mengingat kita mengikuti Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204 termasuk salafus salih. Kita bukan salaf, kita pengikut salaf. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sudah itu. 3 abad pertama disebut dengan salaf. 4, 5, 6 sampai sekarang disebut dengan khalaf. 3 abad pertama disebut dengan salaf. 4 berikutnya sampai disebut dengan khalaf. Sedangkan kita ini adalah pengikut salaf. Kalau ada orang sekarang ngaku saya ini salaf, salaf gatal ente. Minta doanya Pak Ustadz supaya bisa cepat dapat pekerjaan dan selalu istiqomah. Di akhir majelis kita doakan saudara kita yang ingin dapat pekerjaan, lulus kuliah, dapat pekerjaan segera, menikah, menjadi keluarga yang baik, menjadi orang yang istiqomah, mati dalam husnul khatimah.